Halo, assalamualaikum. Saya hadir lagi. Di video kita kali ini kita akan berkeliling rumah di kebun. Kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, di situ sempat saya sampaikan bahwa rumah ini dibangun tahun 80-an. Tulisan di teras yang menunjukkan tanggal 1 bulan 4 tahun 80 itu adalah awal pembangunan rumah ini. Ini adalah bagian dalam rumah kalau dilihat dari jendela. Nanti akan coba kita buka supaya lebih jelas bagian dalamnya. Sekarang kita telusuri bagian samping rumah. Temboknya ini masih asli dari awal pembangunan, cat-catnya juga masih asli. Ini sudah berlumut, sudah lapuk. Kayu-kayu bagian atapnya juga sudah lapuk. Nah, bagian belakang ini adalah dapur yang dulunya terbuat dari bambu, tapi ya sudah lama jadi sudah ambruk. Nah, belakang kuning itu adalah pintu untuk masuk ke dapur. Nah, ini ada ke belakang. Itu ada bangunan tua itu, kecil itu adalah kamar mandi. Kalau zaman dulu itu membuat kamar mandi biasanya di luar rumah. Ada sumurnya juga di situ. Nah, ini belakang sumur, ini bagian dari kebun. Nah, ini tampak bagian jendela-jendela rumah tadi ada 4 jendela, itu terdiri dari jendela kamar 3 buah dan jendela ruang tamu. Ini bagian belakang kamar mandi tadi, kamar mandi tua tadi. Nah, ini kebun belakang. Nah, ini adalah bagian dalam rumah setelah kita buka. Ini ruang tamunya, penuh dengan kayu-kayu, memang dipakai untuk gudang kayu selama ini. Gudang kayu, gudang peralatan untuk di kebun. Nah, itu bagian ini setelah ruang tamu yang cat hijau ini. Nah, menggantung panjang itu adalah gantungan lampu. Zaman dulu tidak ada listrik, jadi pakai lampu kalau zaman dulu disebut lampu gaspong, itu digantung di situ. Ruang tengahnya tadi sudah terlihat. Ini tanaman di halaman depan rumah, ya, ada pohon nangka sudah berbuah, biasanya diambil oleh para tengkulak untuk dijual dalam bentuk bahan sayuran gitu. Ada pedagang yang datang sendiri ke sini memanen sendiri, nanti tinggal bayar. Ini adalah tanaman liar, ini sejenis, ini adalah pakokak atau pokak. Biasanya bisa untuk lalapan atau bisa juga dicampurkan kalau orang suka bikin fotoan, itu bisa dicampurkan itu kan. Dari beberapa literasi, pakokak ini atau pokak ini sejenis terung-terungan. Kalau nggak salah nama ilmiahnya Solanum torfum. Nah, ini adalah bunganya, bunga pokak. Ini banyak khasiatnya untuk kesehatan. Pembahasan lebih jauh mengenai pokak ini insya Allah akan kita ulas pada video kita berikutnya nanti, ya. Nah, ini tampak ada duri-duri di batangnya, lumayan tajam. Lanjut ke tanaman berikutnya. Ini ada tanaman pisang di belakang rumah juga.
Ini jenis pisang Ambon ijo. Kelihatannya ini jantung pisangnya sudah waktunya dipangkas supaya buahnya nanti hasilnya gemuk. Nah, ini sudah kita pangkas tadi. Jantung pisang dari jenis ini gak enak untuk dikonsumsi, pahit katanya, tapi saya juga belum pernah mencicipi. Lanjut ke tanaman berikutnya. Ini ada pohon belimbing. Ini sudah tua umurnya, mungkin sekitar 20 tahun atau 25 tahun lebih kalau nggak salah ini buahnya. Tapi ini jenis belimbing kecil itu ya, belimbing buah tapi kecil. Rasanya asam, cenderung asam dan tawar, enggak manis. Tapi sebenarnya kalau disiram dengan air gula biasanya manis. Tapi di sini sih enggak ada yang mengkonsumsi, jadi ya meskipun berbuah ya berserakan di bawah, enggak mungkin dimakanin codot. Kalau enggak ada buah lain yang lebih menarik, biasanya sih dimakan codot. Kalau ada buah lain yang lebih enak, biasanya codot juga enggak ngambil. Ini adalah bunga belimbing. Kita coba ambil yang sudah menguning, sudah masak satu biji itu. Nah, ini buahnya kelihatannya sih seger sekali, tapi kalau dimakan asam sekali rasanya, sangat menggiurkan sih, tapi asam. Lanjut ke tanaman liar di samping rumah ini. Kalau ada yang tinggal di kampung waktu kecil, kalau sekarang mungkin sudah berumur, zaman dulu anak-anak kampung suka mencari buah ini. Namanya rambusa. Nanti lain waktu akan kita coba ulas nama ilmiahnya dan barangkali ada manfaatnya dari buah rambusa ini. Kalau masih muda buahnya warna hijau, tapi kalau sudah masak warnanya kuning. Kita coba cari yang sudah masak. Ini masih hijau. Ini kita coba cari terus, barangkali ketemu yang sudah masak. Nah, ini yang sudah masak warnanya kuning seperti ini, bahkan serabut pelindungnya juga ikut menguning. Ini kalau kita buka bagian dalamnya
warna putih. Kalau suka biasanya ya dikonsumsi bagian dalamnya ini. Rasanya ada aroma khas itu, manis, ada sedikit asam. Ada juga yang manis banget ada. Bijinya itu di tengah, tapi dikonsumsi sebijinya juga nggak masalah sih. Bijinya itu kalau diremut pakai tangan juga hancur, krenyes-krenyes gitu rasanya. Kalau anak-anak yang tinggal di kampung zaman dahulu biasa, tentunya mungkin pernah punya pengalaman mencari buah seperti ini. Lumayan manis sih. Lain waktu kita coba ulas, barangkali ada manfaat tertentu dari buah ini, juga nama ilmiahnya apa. Nah, ini kalau kita pencet isinya keluar, nah yang dikonsumsi isinya itu. Lanjut ini ke bagian kebun yang sudah kami bersihkan selama beberapa minggu terakhir, selama saya vakum dari membuat konten. Saya fokus bersama suami membersihkan sedikit demi sedikit beberapa titik di kebun ini. Hasilnya lumayan lah, lumayan bersih. Nah, belakang itu bagian yang belum selesai kita bersihkan, dan itu kita membakar sampah hasil membersihkan yang kemarin. Kalau kita mau meninggalkan kebun, kita pastikan dulu sampah yang kita bakar sudah benar-benar padam apinya, karena ini musim kemarau, jadi harus hati-hati kalau membakar sampah, khawatirnya merembet ke mana-mana. Jadi pastikan dulu api benar-benar padam, baru bisa kita tinggal pulang. Sambil menunggu api sampah tersebut padam, kita coba jalan-jalan lagi ke titik yang lain. Nah, kita coba melihat pohon melinjo. Kalau ada yang belum pernah melihat pohon melinjo seperti ini batangnya,
daunnya lebar. Daunnya yang masih muda seperti ini bisa dipakai untuk campuran sayur. Biasanya untuk campuran sayur asem itu sedap sekali. Tapi sih katanya kalau yang punya penyakit darah tinggi gak boleh makan sayur ini karena bisa meningkatkan tekanan darah. Untuk lebih pastinya nanti kita coba melihat literasi. Nah, ini yang muda-muda. Untuk lebih pastinya tentang sayur daun melinjuk, nanti kita cari referensi, membaca literasi, nanti akan kita ulas bersama jenis-jenis tanaman yang lain mengenai manfaatnya, mungkin juga nama latinnya, juga kandungan nutrisinya barangkali. Lanjut kita cek apinya, sudah lumayan agak padam. Ini juga sudah matahari sudah bergeser agak ke barat, sudah menjelang sore. Kita siap-siap untuk pulang. Tapi sebelum pulang, kebetulan ini ada buah pepaya yang sudah menguning, kita ambil bawa pulang. Nanti disimpan di rumah. Mungkin 1 atau 2 hari lagi sudah masak dan bisa dikonsumsi. Nah, ini pepaya Jawa kalau orang sini menyebutnya. Berhubung api yang kita bakar tadi sudah padam, ini juga sudah sore. Cukup sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.